Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Sucipto, pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen Pendidikan Islam, dan rekan-rekan seperjuangan program Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan angkatan 2020. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan bahasan dengan pokok bahasan struktur teori ilmiah pada mata kuliah ini. Baiklah, saya akan memulai pembahasan ataupun presentasi ini. Yang pertama adalah judul sub pokok bahasan yang akan saya presentasikan adalah struktur teori ilmiah. Sebagai gambaran umum pada sub pokok bahasan ini adalah bahwa secara umum masyarakat awam berpendapat bahwa teori itu hanyalah suatu hal yang tidak terbukti kebenarannya ataupun diragukan kebenarannya. Dan pendapat masyarakat tersebut sangat berlawanan sekali dengan pandangan para ilmuwan. Istilah teori digunakan oleh para ilmuwan untuk mendeskripsikan ataupun menjelaskan hukum. Dan teori merupakan penjelasan yang teruji secara empirik. Berikutnya adalah bagaimana teori bekerja. Bagi ahli filsafat, pertanyaan pertama yang muncul tentang teori adalah bagaimana teori terintegrasi, bagaimana sesungguhnya teori menjelaskan keberagaman fenomena, bagaimana menjelaskan keragaman fenomena yang berbeda. Euclid yang berasal dari Alexandria, Mesir, seorang matematikawan, memberikan jawaban terhadap pertanyaan filsafat tersebut. Dalam teorinya, Euclid menyatakan aksioma sebagai dasar dalam geometri atau ilmu ukur. Geometri Euclid merupakan pernyataan yang sudah pasti kebenarannya, dan teori Euclid ini telah menjadi acuan dalam pembelajaran ilmu ukur. Berikutnya adalah terdapat 5 postulat atau aksioma geometri Euclid, yaitu 1. Jika ada 2 titik saling melalui, maka hanya akan dapat membuat garis. 2. Setiap garis lurus dapat diperpanjang sampai tak terhingga dengan garis lurus. 3. Dapat dilukis lingkaran dengan menggunakan titik sebarang sebagai pusat serta jari-jari sebarang panjang. 4. Jika ada garis dan bidang, maka garis tersebut ada pada bidang itu sendiri. 5. Jika ada 3 titik saling melalui, maka hanya akan membentuk bidang. Adapun dalam bidang fisika, teori yang terkenal adalah hukum Newton sebagai aksiomatik, di mana teori tersebut merupakan teori paling berpengaruh dalam sejarah pengetahuan dan menjadi model dalam revolusi pengetahuan. Hukum-hukum tersebut adalah 1. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Hukum Newton 1. 2. Perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Hukum Newton 2. 3. Setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah.
atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Hukum Newton 3. 4. Setiap titik massa menarik setiap massa titik lain dengan gaya sepanjang potong dari kedua titik. Gayanya berbanding lurus dengan hasil dari dua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara mereka. Hukum gravitasi universal Newton 4. Dari kedua teori para ahli tersebut di atas, dapat dipahami bahwa teori timbul dari proposisi-proposisi logis yang saling berkaitan dan memberikan penjelasan tentang fenomena-fenomena. Lalu, bagaimana teori bekerja? Teori bekerja dengan menjelaskan fenomena-fenomena atau objek yang dilakukan melalui tahapan 1. Pengamatan, 2. Analisa, 3. Penalaran atau interpretasi, dan 4. Kesimpulan. Teori sebagai penjelas. Model hipotesis deduktif. Model hipotesis deduktif adalah model penarikan hipotesis yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Suatu hipotesis lahir dari sebuah teori, lalu hipotesis ini diuji dengan melakukan beberapa observasi. Hasil dari observasi ini akan dapat memberikan konfirmasi tentang sebuah teori yang semula dipakai untuk menghasilkan hipotesis. Tahapan hipotesis deduktif adalah spekulasi, observasi, hipotesis. Pentingnya filsafat pada teori gerak Newton. Filsafat sangat penting dalam teori gerak Newton karena filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat memikirkan sesuatu masalah secara mendalam dan kritis, dan membentuk argumen secara sistematis dan kritis. Teori gerak Newton ini telah merevolusi ilmu fisika selama berabad-abad lamanya. Betapa Newton telah merubah pandangan dunia yang telah menguasai peradaban pengetahuan setidaknya selama 2000 tahun. Sekian presentasi dari saya tentang subpokok bahasan ini. Saya ucapkan terima kasih, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.